Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu dan saudara-saudari, para pecinta sabda yang berbahagia, kita bertemu lagi untuk bersama-sama menghadap Tuhan, dan kita akan mendengarkan sabda tuntunan Tuhan untuk kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami menghadap-Mu, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan kami ingin membuka hati kami seperti Bunda Maria yang senantiasa membuka hati bagi sabda-Mu. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Semoga sabda-Mu hari ini sungguh menjadi tuntunan bagi hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda tentu hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Juni tahun 2023, dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai dengan ayat 44. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan yang memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Ya, para Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, bacaan hari ini memang merupakan 2 perikop ya. Yang pertama tadi, Yesus menasihati kita supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dan selanjutnya bagian yang kedua adalah persembahan seorang janda miskin. Ya, 2 perikop ini menggambarkan betapa di dalam kehidupan kita ini seringkali muncul 2 jenis hidup beragama. Yang pertama adalah keagamaan palsu, ditandai dengan pamer, menekankan apa yang kelihatan, keagamaan yang tidak jujur. Dan selanjutnya yang kedua adalah keagamaan yang otentik, yang tulus, sebagaimana digambarkan pada pribadi janda yang miskin. Jenis hidup beragama yang pertama, yang menyangkut praktek hidup para ahli Taurat, juga menjadi peringatan bagi kita semua. Tadi Tuhan mengajak kita sekalian, mengingatkan kita sekalian, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda,
dan seterusnya. Kita merasa di sana ada satu ketimpangan ya, ketimpangan. Di satu pihak mereka adalah tokoh agama, tetapi di lain pihak mereka menekankan penampilan ya, penampilan, menekankan kehormatan di depan umat. Apalagi yang kita rasakan timpang adalah bagaimana mereka malah justru menjadi pemeras terhadap janda-janda. Kita merasakan di sana tidak ada religiositas, tidak ada kerohanian yang nampak di sana. Terutama kerohanian itu tidak terungkap di dalam sikap sosial mereka. Ini Bapak Ibu sekalian suatu hal yang kiranya juga perlu kita renungkan untuk kita sendiri. Kita merasakan adanya suatu ketimpangan di dalam praktek hidup ahli-ahli Taurat. Ya, sekali lagi mereka adalah tokoh agama, tetapi sekaligus pemeras ya. Iman tidak berpengaruh di dalam relasi sosial. Yang terjadi di negeri kita barangkali juga mirip-mirip sebenarnya. Dan ini merupakan refleksi kita sekarang ini ya. Negeri kita termasuk negeri yang terkenal religiositasnya itu sangat kuat. Bangsa yang religius, umat yang religius. Tempat-tempat ibadat kita itu dipenuhi dengan umat ya, umatnya melimpah ya, umatnya melimpah. Ibadahnya barangkali juga meriah ya. Tetapi orang juga melihat korupsi di negeri kita juga melimpah. Ya, satu ketimpangan ya yang kita rasakan, ketimpangan. Kok bisa begitu ya? Ibadahnya meriah, melimpah, tetapi korupsinya juga melimpah. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang terkasih, satu pertanyaan bagi kita sekarang ini adalah bagaimana religiositas kita, kerohanian kita itu bagaimana? Ya, kita diingatkan supaya kita belajar juga jadi dari janda miskin di dalam bacaan ini tadi. Ya, janda miskin tadi mewakili jenis hidup beragama yang otentik, yang tulus ya, yang tulus. Uang yang disumbangkannya tidak banyak, tetapi ternyata berkenan kepada Tuhan, dipuji oleh Tuhan ya, dipuji oleh Tuhan. Ya, karena ya memberikan dengan tulus, memberikan sepenuh hati, dan semuanya pasti dilandasi oleh suatu kesadaran, oleh suatu tanggung jawab, oleh keinginan untuk terlibat ya di dalam hidup komunitasnya. Nah, dari dua pengalaman ini Bapak Ibu sekalian yang terkasih, marilah kita menyadari betapa hidup beriman mesti kita hayati secara lebih tulus. Semakin dekat dengan Tuhan, berarti juga kita harus semakin bertanggung jawab. Semakin dekat dengan Tuhan, semoga kita juga semakin penuh kasih. Semakin dekat dengan Tuhan, semoga kita juga semakin melayani, dan selanjutnya juga semakin berbagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, selanjutnya kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami ini, berkat kedamaian di dalam keluarga, berkat kelancaran di dalam usaha dan karya, berkat kelancaran bagi anak-anak kami di dalam mengembangkan diri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.